anak Anda mengalami kesulitan belajar dalam mata pelajaran di sekolahnya, kesulitan belajar pada dasarnya akan menghambat anak dalam meraih prestasi belajarnya. Pendidik dalam sekolah dituntut untuk bisa membimbing anak didiknya dalam memahami pembelajaran. Di samping itu, pendidik juga harus tepat dalam menentukan metode pembelajaran. Di sini, kita akan membahas salah satu metode pembelajaran terkait anak kesulitan belajar pada matematika yang disebut diskalkulia. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita pahami lebih lanjut apa itu kesulitan belajar dan diskalkulia. Kurikulum pendidikan mengenai pembelajaran anak kesulitan belajar. Tujuan pendidikan nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pasal 3. Tujuan umum disesuaikan dengan tujuan institusional atau tujuan tingkat satuan pendidikan. Tujuan khusus disesuaikan dengan tujuan masing-masing mata pelajaran dengan memperhatikan hambatan yang dialami peserta didik berkesulitan belajar yang berfokus pada tujuan pencapaian kompetensi. Kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan beragam bentuk kesulitan yang nyata dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, dan atau dalam berhitung. Kesulitan belajar pada peserta didik sering ditemukan di sekolah untuk memahami dan mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Salah satunya adalah matematika. Istilah yang tepat untuk menggambarkan kesulitan belajar tersebut adalah diskalkulia. Apa itu diskalkulia? Diskalkulia adalah kesulitan dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah. Karakteristik kesulitan belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada karakteristik kesulitan membaca. Yang kedua, ada karakteristik kesulitan menulis. Dan yang ketiga, ada karakteristik kesulitan berhitung. Diskalkulia. Untuk memahami lebih lanjut mengenai diskalkulia, mari kita simak pembahasan berikut ini. Diskalkulia atau kesulitan belajar berhitung. Diskalkulia, dikenal juga dengan istilah math difficulty, merupakan istilah yang digunakan ketika anak mengalami kesulitan dalam mempelajari konsep matematika dasar seperti nilai, waktu, penjumlahan dasar, menghafal tanggal, serta sistem penomoran. Bagaimana cara mendeteksi anak mengalami diskalkulia? Simak pembahasan berikut ini. Cara mendeteksi anak mengalami diskalkulia. Deteksi diskalkulia bisa dilakukan sejak anak kecil, tapi juga disesuaikan dengan perkembangan usia. Umumnya, anak 4-5 tahun belum diwajibkan mengenal konsep menjumlah, hanya konsep hitungan sederhana yang sudah mulai dikenalkan. Namun, pada anak usia 6 tahun ke atas atau setingkat sekolah dasar, umumnya sudah mulai dikenalkan konsep penjumlahan yang menggunakan simbol-simbol seperti jumlah dan kurang. Jika pada usia 6 tahun anak sulit mengenali konsep jumlah, maka kecenderungannya anak akan mengalami kesulitan dalam berhitung. Karena dalam proses berhitung melibatkan pola pikir, kemampuan menganalisa, dan memecahkan masalah. Kesulitan ini sering terjadi pada siswa kelas rendah di sekolah dasar atau SD, yang mana siswa masih kesulitan memahami angka dan huruf serta berbagai anggapan bahwa matematika itu sulit.
Ciri-ciri anak mengalami diskalkulia. Yang pertama, sulit melakukan hitungan matematis. Contoh, sulit menghitung transaksi saat belanja. Yang kedua, sulit melakukan proses-proses matematis. Contoh, seperti menjumlah, mengulangi, membagi, mengalihkan, dan sulit memahami konsep hitungan angka atau urutan. Yang ketiga, tidak bisa menyebutkan jam dan petunjuk arah. Yang keempat, bingung dalam mengurut kejadian masa lalu atau masa mendatang. Yang kelima, bingung membedakan dua angka yang bentuknya hampir sama. Contoh, angka 7 dan 9 atau angka 3 dan 8. Yang keenam, memberikan jawaban yang berubah-ubah atau inkonsisten saat diberi pertanyaan penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Dan yang terakhir, salah dalam mengingat atau menyebutkan kembali nama orang. Faktor penyebab diskalkulia. Yang pertama, ada kelemahan pada proses penglihatan atau visual. Yang kedua, bermasalah dalam hal mengurut informasi. Yang ketiga, fobia pada matematika. Yang keempat, masalah yang disebabkan fungsi fisiologis tubuh. Dan yang kelima, masa kehamilan. Lalu, apa sih metode pembelajaran itu sendiri? Metode pembelajaran merupakan suatu proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada muridnya. Strategi atau metode penyampaian materi pembelajaran diperlukan agar materi atau pokok bahasan yang disampaikan mudah dipahami oleh siswa. Metode pembelajaran yang tepat untuk anak diskalkulia. Simak pembahasan berikut ini. Menurut teori Piaget, mengacu pada usia anak yakni 8-12 tahun adalah di mana masa seorang anak mengalami operasi konkret. Teori ini dipadankan dengan pendapat Zoltan Pedianes bahwa dalam mengajarkan konsep matematika melalui 6 tahap, salah satunya dengan metode permainan. Permainan ular tanya merupakan salah satu permainan yang sudah ada sejak lama dan disukai oleh anak-anak secara turun-temurun dari dulu hingga saat ini. Permainan ular tangga diterapkan pada anak dalam pembelajaran operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Diharapkan dengan metode yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika. Langkah pelaksanaan metode pembelajaran permainan ular tangga. Mengajak siswa bermain ular tangga, orang dewasa di sekitar siswa seperti guru atau orang tua harus mempunyai inisiatif agar siswa mau mengikuti metode pembelajaran dengan media yang telah disiapkan. Motivasi atau dorongan guru dan orang tua untuk keberlangsungan proses pembelajaran sangat penting nilainya. Metode pembelajaran ini terbukti efektif meningkatkan kemampuan berhitung pada anak diskalkulia. Hal ini terbukti dengan hasil karya ilmiah yang juga pernah dilakukan sebelumnya oleh Agustina pada tahun 2008, menyatakan dengan melihat ketuntasan belajar dari beberapa siklus menunjukkan bahwa metode permainan ular tangga pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat sudah berhasil dengan presentasi banyaknya siswa yang tuntas belajar adalah 97,8%, sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 2,2%.